Bagaimana jika kegagalan Anda dalam meraih impian itu bukanlah kesalahan mutlak Anda semuanya, tapi justru disebabkan oleh teman-teman yang selama ini Anda anggap itu sebagai sahabat? Bersiap-siaplah, karena saya akan membongkar rahasia terbesar bagaimana justru yang Anda anggap teman itu malah menjadi sebuah penghambat utama Anda dalam meraih kesuksesan. Saya akan bongkar tuntas melalui video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SW30, salam hebat luar biasa. Saya mengacu kepada buku Success Before 30, ya, di mana di buku ini saya ada jelaskan tentang mindset, alat, dan mentor. Kita tahu bahwa kalau Anda mau sukses, Anda butuh sebuah alat atau kendaraan. Nah, salah satu alat itu adalah teman. Karena kita juga penting yang namanya relasi. Itu sangat-sangat penting. Hati-hati kalau kita ketemu 9 tipe orang ini, Anda sekarang bisa melalui cross-check melalui video ini, apakah yang Anda anggap relasi atau teman dekat itu akan malah justru bisa meleverage, atau justru malah mereka menghambat percepatan karir. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah teman kamu adalah orang yang suka mengeluh. So hati-hati, kadang memang kamu tempat curhat yang baik ya. Hal-hal kecil itu bisa jadi ngeluh. Hari hujan dia mengeluh, aduh nanti jemuranku gimana ya. Nanti kalau siang terik, aduh kok siang ini panas sih, kapan sih musim hujan. Jadi intinya nggak sadar dia tuh yang keluar dari dirinya itu adalah mengeluh terus-menerus. Orang tipe seperti ini tuh biasanya mentalnya tuh lemah. Dia nggak kuat mentalnya. Dan seringkali dia tuh menemukan masalah di setiap solusi. Bukannya mencari solusi dari setiap masalah. Dan mereka tuh selalu mencari sesuatu itu dikeluhkan. Kenapa? Memang basicnya suka mengeluh. Dan cenderung akhirnya menguras, menyedot energi orang-orang positif di sekitarnya. So please beware dengan orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah orang yang suka ngatur atau ngebosi. Kamu punya nggak teman yang suka ngebosi? Orang tipe ini selalu merasa paling benar dan dia nggak pernah salah. Dan dia cenderung untuk selalu mengendalikan dan mengkritik orang lain terus-menerus. Mereka seringkali mengabaikan pendapat dan perasaan orang lain. Dan dia nggak peduli, yang penting dia itu selalu tukang suruh gitu. Tolong ambilin ini, ambilin itu gitu. Iya Pak, masih mending ada kata tolong gitu. Ya, dan kadang-kadang dia itu nggak suka diperintah gitu loh. Dia bisanya selalu minta tolong orang lain gitu loh. Nah, yang ketiga adalah orang yang tidak tahu diri. Ya, orang yang tidak tahu diri itu maksudnya apa? Orang tipe seperti ini seringkali merasa berhak atas sesuatu yang tanpa mempertimbangkan hak dan perasaan orang lain. Mereka tuh bisa meminjam barang dan tidak mengembalikannya. Aneh kan? Dan bahkan tidak menghargai dan waktu usaha orang lain. Seringkali dia itu masuk ke rumah orang gitu ya. Nggak dipersilakan tapi duduk sendiri. Kemudian masuk ke rumah orang, belum disuguhi makanan tapi dia ngambil sendiri. Nah ini kan sama sekali nggak tahu diri. Dan lucunya masuk ke kamar temennya, langsung bajunya temennya dipakai, dicoba tanpa seizin temennya. Lah ini kan namanya brengsek gitu orang seperti ini. Tanpa seizin temennya buka handphone temennya, di scrolling sendiri. Itu kan berarti sama aja orang-orang seperti ini tuh sama sekali nggak tahu diri. Nah, teman seperti ini tuh hati-hati. Kita jangan berteman dengan orang seperti ini. Dan yang keempat adalah orang yang tidak tepat waktu. Orang tipe ini seringkali tidak menghargai waktu orang lain, sehingga mereka sendiri itu tidak menghargai waktunya sendiri, apalagi menghargai waktunya orang lain. Mereka cenderung tidak memprioritaskan janji dengan orang lain, dan bisa menjadi tanda bahwa memang mereka tidak menghargai diri sendiri. Jadi kalau datang terlambat itu seolah-olah sudah menjadi keharusan. Terlambat 5 menit, 10 menit, itu udah biasa gitu, udah menjadi culture dan budaya. Nah, tipe seperti ini tuh, apalagi orang Indonesia paling banyak orang yang tidak tepat waktu. Banyak banget orang seperti ini. Tapi Anda bisa kritik, dan kalau mereka mau dibangun, ya ayo maju gitu. Dan yang kelima adalah orang yang suka gosip dan suka drama. Nah ini, celaka ini. Orang tipe ini seperti ini fokus pada cerita sama orang lain, bukan sama ide dan peristiwa. Suka sekali ngomongin orang lain. Mereka tuh cenderung mencari perhatian dan suka membuat drama. Bahkan mereka tuh juga mungkin sering berbicara buruk tentang orang lain dan menciptakan lingkungan yang negatif. Orang seperti ini tuh biasanya ya, kalau punya grup WA gitu ya, grup WA itu isinya 20 gitu ya. Kalau orang suka gosip dan drama, tiba-tiba mereka tuh bisa bikin grup WA sendiri di luar 20 orang tersebut. Dan mereka lagi ngomongin orang yang ada di dalam 20 itu. Di perusahaannya di grup WA ibu-ibu itu banyak banget. Yang keenam, orang yang selalu negatif. Orang yang selalu negatif ini hampir sama dengan orang yang suka mengeluh. Bedanya orang yang selalu negatif ini selalu melihat sisi negatif dari segala sesuatu dan jarang melihat sisi positif.
Sikap ini dapat menyebar dan menciptakan lingkungan yang penuh negatif. Orang ini selalu pesimis, orang ini selalu aja tidak pernah melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang baik. Tapi dia selalu melihat dari sudut pandang yang sebaliknya. Dan yang ketujuh, orang yang tidak mendukung. Orang tipe ini tidak mendukung atau bahkan menghambat tujuan dan impian Anda. Setiap tindakan, setiap ide Anda lakukan, ada saja lalu diprotes. Bukannya, oke, saya dukung. Bukannya, ayo, maju. Coba dulu, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau kita nggak salah, kita nggak tahu. Orang yang seperti ini, mereka tuh bahkan sangat meragukan kemampuan kalian. Atau justru malah secara nggak langsung mengecilkan ambisi kalian. Sehingga kalian yang punya mimpi yang besar, dia itu seperti kalian itu api, dia itu selalu air yang menyiram api. Orang yang tidak mendukung ini bagaimana kalian bisa maju? Setiap melakukan sesuatu, kalian itu nggak ada pendukung. Dan orang-orang seperti ini akhirnya membuat kalian itu bukannya semakin membaik, tapi semakin memburuk. Kalian punya lingkungan atau kalian tipe orang seperti ini. Terus kalian tulis di kolom komen, Pak, justru orang tidak mendukung itu adalah orang terdekat saya sendiri, Pak. Yaitu mungkin istri saya atau suami saya. Berarti maksudnya Bapak itu adalah saya disuruh menceraikan suami atau istri saya. Ya nggak demikian. Artinya adalah komunikasikan. Ya, jadi yang terpenting itu komunikasi dengan pasangan. Justru malah orang yang tidak mendukung itu adalah bukan orang lain, tapi malah kadang saudara kandung sendiri. Malah orang terdekat sendiri. Malah orang tua Anda justru yang tidak mendukung. Nah, oleh sebab itu menurut saya itu adalah masalah komunikasi. Seringkali mereka tidak mengerti sudut pandang kalian. Itulah sebab akhirnya ketika tidak paham sudut pandang kalian, otomatis seolah-olah Anda merasa tidak didukung. Nah, yang kedelapan adalah orang yang manipulatif. Nah, ini sudah jelas kita nggak bisa berteman dengan orang seperti ini. Sukanya berbohong, sukanya nge-cheat. Orang tipe ini seringkali menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mereka tidak bisa membuat Anda merasa tidak nyaman atau tertekan untuk memenuhi tuntutan mereka. Dan mereka menggalakkan segala cara untuk akhirnya mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan yang kesembilan adalah orang yang sama sekali tidak jujur. Paling kita nggak bisa berteman dengan orang seperti ini. Orang tipe ini tidak dapat dipercaya, seringkali berbohong atau bahkan mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. So, dengan menambahkan tipe-tipe seperti ini, Anda bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang jenis-jenis orang yang mungkin tidak bisa memberikan pengaruh positif dalam hidup kalian. Sahabat SW30, saya percaya relasi yang saya maksud di sini, di halaman 91 yang saya bahas tentang komunitas, itu akan sangat menentukan bagaimana kalian itu mempunyai sebuah tips untuk kalian itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Ingat, manusia juga jatuh gara-gara komunitas, manusia juga bisa bertumbuh gara-gara komunitas. Dan komunitas itu isinya teman-teman 9 hal ini tadi. Kalau 9 hal seperti ini adalah sebuah komunitas yang sama sekali tidak baik, please jangan dilanjutkan. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa. Jadi intinya nggak sadar dia itu yang keluar dari dirinya itu adalah mengeluh terus-menerus. Orang tipe seperti ini tuh biasanya mentalnya tuh lemah. Dia nggak kuat mentalnya. Dan seringkali dia tuh menemukan masalah di setiap solusi. Bukannya mencari solusi dari setiap masalah. Dan mereka tuh selalu mencari sesuatu itu dikeluhkan. Kenapa? Memang basicnya suka mengeluh. Dan cenderung akhirnya menguras, menyedot energi orang-orang positif di sekitarnya. So please beware dengan orang-orang seperti ini.